Suatu malam, Alina memaksa menemui Raka. Ia marah, kecewa, dan terluka. Raka akhirnya mengaku bahwa ia mencintai Alina, namun berasa tidak pantas. Kata-kata itu membuat Alina menangis. Baginya, cinta bukan soal status, tapi ketulusan. Satpam dan rumah besar yang sunyi. Di sebuah kompleks elit yang tenang dan tertata rapi, hiduplah seorang satpam bernama Raka. Usianya 35 tahun, tubuhnya tegap, wajahnya sederhana, dan sorot matanya selalu tampak lelah namun jujur. Setiap hari, ia berdiri di pos jaga, menyapa penghuni kompleks dengan sopan, meski seringkali hanya dibalas anggukan dingin. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga menjaga amanah kecil yang dipercayakan padanya. Suatu sore, sebuah mobil hitam mewah melaju perlahan memasuki kompleks. Raka memperhatikan seorang wanita muda turun dari mobil itu. Rambutnya panjang, wajahnya cantik dengan riasan tipis, dan sorot matanya terlihat kosong. Namanya Alina, wanita kaya berusia 27 tahun, pemilik rumah besar di ujung kompleks. Ia tinggal sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak hari itu, Raka sering melihat Alina keluar masuk rumah tanpa ditemani siapapun. Rumah besar itu tampak megah, namun selalu sunyi. Tidak pernah terdengar tawa, tidak ada tamu, dan lampu-lampu sering menyala hingga larut malam. Raka tak pernah berani menatap lama, tapi hatinya selalu terasa aneh setiap melihat wanita itu berjalan sendirian. Suatu malam, hujan deras turun. Alina pulang dalam keadaan lelah dan terlihat hampir pingsan. Tanpa berpikir panjang, Raka berlari menghampiri dan membantunya keluar dari mobil. Untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka begitu dekat. Alina menatap Raka, terkejut namun penuh rasa terima kasih. Sejak saat itu, takdir perlahan mulai mempertemukan dua dunia yang sangat berbeda. Percakapan di tengah kesepian. Sejak malam hujan itu, hubungan Raka dan Alina perlahan berubah. Bukan menjadi dekat secara tiba-tiba, tapi ada rasa saling menyadari keberadaan satu sama lain. Setiap Alina melewati pos jaga, ia mulai tersenyum kecil. Raka pun membalas dengan senyum sopan, meski hatinya berdebar tak karuan. Suatu malam, Alina berhenti lebih lama di pos jaga. Ia membawa 2 gelas kopi panas. Dengan ragu, ia menawarkan satu pada Raka. "Biar nggak dingin," katanya singkat. Raka terkejut, namun menerima dengan tangan gemetar. Mereka duduk berhadapan, hanya diterangi lampu pos yang redup. Percakapan sederhana berubah menjadi obrolan panjang. Alina bercerita tentang kesepiannya, tentang rumah besar yang terasa seperti penjara, dan tentang uang yang tak mampu membeli kehangatan. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Ia tak banyak bicara, tapi caranya mendengar membuat Alina merasa dihargai. Raka pun bercerita tentang hidupnya yang sederhana, tentang ibunya di kampung, dan tentang mimpinya yang terkubur oleh keadaan. Alina terdiam, menyadari bahwa pria di depannya memiliki ketulusan yang jarang ia temui di lingkaran orang-orang kaya. Malam itu berakhir tanpa janji apapun, namun sejak saat itu, Alina sering mencari alasan untuk berhenti di pos jaga, dan Raka, tanpa sadar, mulai menunggu kehadiran wanita itu setiap malam. Perasaan yang tak seharusnya. Hari demi hari berlalu dan perasaan itu tumbuh tanpa izin. Raka mulai merasa bersalah setiap kali memikirkan Alina lebih dari sekedar penghuni kompleks. Ia sadar status mereka terlalu jauh berbeda. Ia hanya satpam, sementara Alina adalah wanita kaya yang bisa mendapatkan siapapun. Alina pun merasakan hal yang sama. Ia mulai gelisah setiap kali melihat Raka tersenyum pada penghuni lain. Ada rasa cemburu yang tak masuk akal. Namun, ia menekan rasa itu, meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan hanyalah rasa nyaman. Suatu malam, Raka menemukan Alina duduk di depan rumahnya menangis sendirian. Tanpa ragu, ia mendekat. Alina mengaku hari itu ulang tahun orang tuanya. Kesedihan yang ia pendam akhirnya tumpah. Raka hanya duduk di sampingnya, membiarkan Alina menangis di bahunya. Saat itulah, batas yang selama ini mereka jaga mulai runtuh. Jantung Raka berdegup kencang, begitu pula Alina. Namun keduanya sadar, perasaan ini akan membawa masalah besar jika terus dibiarkan. Dunia yang tak merestui.
Kabar kedekatan Alina dan Raka mulai terdengar oleh penghuni kompleks. Bisik-bisik muncul, pandangan sinis mulai terasa. Beberapa orang memandang Raka dengan curiga, seolah ia memiliki niat tersembunyi. Tekanan semakin besar ketika paman Alina datang berkunjung. Ia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, sekaligus pengelola harta Alina. Ia memperingatkan Alina untuk menjaga nama baik keluarga. "Kamu wanita terpandang, jangan bermain dengan orang yang salah," katanya dingin. Raka pun dipanggil oleh kepala keamanan. Ia diingatkan untuk menjaga profesionalitas. Ancaman pemecatan tersirat jelas. Raka pulang dengan hati hancur. Ia merasa perasaan ini adalah kesalahan yang tak seharusnya. Alina coba menemui Raka, namun Raka mulai menjaga jarak. Ia memilih bersikap dingin, meski hatinya remuk. Ia yakin menjauh adalah satu-satunya cara melindungi Alina dari cibiran dan dirinya dari kehancuran. Perpisahan tanpa kata. Hari-hari berikutnya terasa kosong. Alina tidak lagi berhenti di pos jaga. Raka menjalani tugasnya dengan wajah datar. Namun setiap malam terasa lebih panjang dari biasanya. Suatu malam, Alina memaksa menemui Raka. Ia marah, kecewa, dan terluka. Raka akhirnya mengaku bahwa ia mencintai Alina, namun merasa tidak pantas. Kata-kata itu membuat Alina menangis. Baginya, cinta bukan soal status, tapi ketulusan. Namun Raka tetap pada keputusannya. Ia memilih pergi, mengajukan pengunduran diri, dan pulang ke kampung. Perpisahan itu terjadi tanpa pelukan, tanpa janji, hanya air mata dan rasa kehilangan. Kehilangan yang menyadarkan. Kepergian Raka membuat Alina jatuh dalam kesepian yang lebih dalam. Rumah besar itu terasa semakin hampa. Ia baru menyadari bahwa kehadiran Raka adalah cahaya kecil yang selama ini menghangatkan hidupnya. Alina mulai mempertanyakan hidupnya, kekayaannya, dan pilihan-pilihannya. Ia sadar, ia telah kehilangan seseorang yang mencintainya tanpa pamrih. Penyesalan datang terlambat, namun tekad mulai tumbuh di hatinya. Keberanian melawan takdir. Alina memutuskan mencari Raka. Ia pergi ke kampung tempat Raka tinggal. Perjalanan itu bukan hanya fisik, tapi juga perjalanan batin. Ia siap menghadapi apapun, termasuk penolakan. Saat akhirnya bertemu, Raka terkejut. Alina berdiri di depannya, tanpa kemewahan, hanya membawa keberanian dan cinta. Ia menyatakan perasaannya dengan jujur, menegaskan bahwa ia siap menentang dunia demi cinta mereka. Cinta yang menyatu dalam kesederhanaan. Raka berdiri lama di depan Alina, menatap wanita yang telah berani meninggalkan dunia gemerlapnya demi sebuah perasaan yang tulus. Hatinya bergetar. Selama ini ia selalu merasa kecil, merasa tak pantas, merasa cinta hanyalah milik mereka yang setara secara status. Namun di hadapannya kini, berdiri bukti bahwa cinta sejati tidak pernah meminta syarat apapun. Mereka akhirnya memutuskan memulai hidup baru, jauh dari kompleks elit dan pandangan sinis orang-orang. Alina memilih rumah kecil di pinggiran kota, sederhana namun hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan arti pulang yang sesungguhnya. Tak ada lagi gema kesepian di lorong-lorong rumah besar. Yang ada hanyalah suara tawa kecil dan obrolan sederhana. Raka bekerja apa saja yang halal dan jujur. Kadang menjadi satpam, kadang membantu tetangga. Alina tak pernah mengeluh. Ia justru belajar menikmati hidup tanpa pelayan, tanpa kemewahan, tanpa kepura-puraan. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, memasak bersama, minum teh di sore hari, dan berjalan berdua tanpa rasa takut dihakimi. Meski dunia belum sepenuhnya menerima mereka, Raka dan Alina telah berdamai dengan pilihan hidupnya. Mereka belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih kaya, melainkan tentang siapa yang bertahan saat keadaan paling sederhana. Di rumah kecil itu, mereka menanam harapan, bukan tentang harta atau nama besar, tapi tentang kesetiaan dan keberanian memilih satu sama lain. Cinta mereka lahir dari kesunyian, diuji oleh perbedaan, dan akhirnya tumbuh kuat dalam kesederhanaan yang penuh makna.